Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film dari Om Vikram yang berjudul I. Film ini mengisahkan tentang seorang model berbadan bagus, kotak-kotak kayak tahu dijajarin, mukanya ganteng, tapi suatu ketika dia berubah menjadi monster buruk rupa yang dijauhi oleh orang-orang. Dari situlah dia mencari tahu dan membalas dendam kenapa dia bisa berubah menjadi sosok yang bisa membuat anak kecil langsung kejar pas ngeliat dirinya. So, gak usah pakai lama, siapkan roti bakar selai kecap bangkong dan pamper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah acara resepsi pernikahan. Namun pada saat ada mbak-mbak yang cantik yang bernama Dia sedang di make up, di tempat lain diperlihatkan ada sosok orang bongkok yang melewati lorong-lorong. Tak lama kemudian orang bongkok buruk rupa itu malah masuk ke kamarnya si Rias. Malah masuk kamar riasnya si Dia. Karena dia teriak-teriak mulu, ketok kayu aja deh biar mingkem. Singkat cerita, monster itu pun menculik Dia dan memasukkan dia ke keranjang buah. Gak lama kemudian monster itu langsung menaiki kereta berbarengan dengan ibu-ibu bakul yang habis belanja di pasar. Lihat dulu aman masih cantik. BTW si Dia ini adalah seorang bintang iklan yang sangat terkenal. Buat permulaan joget dulu kali ya. Udah kenalannya sama Mbak Dia, lanjut kalau gitu. Singkat cerita, monster bongkok ini pun membawa si Dia ke sebuah gereja tua terbengkalai. Intinya sih, tuh monster ngikat-ngikat Dia dan langsung mengunci semua pintu itu. Wah, mau diapain nih Dia? Penasaran nggak kenapa Dia diculik sama tuh monster? Kalau penasaran, ya udah kita flashback beberapa bulan sebelumnya. Di sini diperlihatkan mas-mas keker yang punya mimpi menjadi binaragawan terkenal yang bernama Lingsan. Diceritakan juga, Lingsan itu ngefans banget sama si Dia. Pokoknya level ngefansnya itu udah sampai level dongo. Dijelaskan juga, Lingsan ini bekerja di sebuah gym sebagai instruktur. Di gym itu juga, Lingsan juga memiliki sahabat yang bernama Babu. Tetapi pas lagi latihan, tiba-tiba si Lingsan ini pingsan. Ternyata Lingsan ini terlalu memforsi tubuhnya karena sebentar lagi mau dadakan kejuaraan binaraga Mr. Tamil Nadu. Untungnya di sana ada Dr. Vasu yang emang sering nge-gym di sana. Karena emang deket sama si Lingsan, Dr. Vasu ini ternyata berjanji akan menjadi sponsor untuk Lingsan mengikuti kontes binaraga. Singkat cerita, seleksi kontes itu pun dilaksanakan. Wah, ini mah ciwi-ciwi pas dia suka ini mah. Lihat mas-mas yang badannya kayak roti sobek. Dah, intinya sih, pas lagi nimbang berat badan, ada mas-mas berotot yang bernama Raffi yang gak suka melihat Lingsan karena badan Lingsan itu sangat bagus banget. Bener aja, pas di luar, Raffi dan Ahmad menyegat Lingsan dan Babu. Intinya sih, mereka menyuruh Lingsan mundur aja, kalau nggak Lingsan akan digebukin. Namun jagoan kok ya diancem, Lingsan jelas saja ogah dong, karena mimpinya adalah menjadi Mr. India, dan untuk mencapai mimpinya itu, dia harus menjadi juara di kejurda ini. Raffi jelaslah marah. Hampir aja mereka tukeran iler. Untung nggak kena ya. Daripada semakin ribut, Lingsan pun memutuskan untuk cabut aja. Di rumah, Lingsan berulah lagi. Pas emaknya lihat iklan di TV, Lingsan yang lagi mandi langsung keluar bukil karena tuh iklan menampilkan dia. Apa Om bilang, level ngefansnya sudah sampai level dongok kan? Intinya sih, si Lingsan ini selalu mengumpulkan segala sesuatu hal yang ada foto dari Dia. Bahkan Babu yang udah gedek sama sohibnya ini membongkar semua koleksi dari Lingsan. Ada make up Dia, ada softtek Dia, bahkan Lingsan beli kutangnya Dia. Intinya sih, apapun produk yang diiklankan sama si Dia, Lingsan pasti beli. Singkat cerita, hari kejuaraan pun dimulai. Di sini Lingsan pun mencurahkan semua kerja kerasnya demi menang. Tapi di sana, Raffi terlihat tidak senang sama sekali. Singkat cerita, Lingsan pun tampil duluan. Karena Lingsan ini badannya bagus dan bisa gel-gel kayak joget India, Lingsan pun akhirnya lolos babak pertama. Tak lama kemudian Raffi juga tampil, sama kayak Lingsan, dia juga masuk ke babak final. Namun pas sebelum babak final dimulai, Raffi dan antek-anteknya mendatangin si Lingsan yang lagi angkat beban. Intinya sih, Lingsan disuruh mundur. Kembali lagi, namanya jagoan kok ya diancam. Akhirnya mereka pun saling berpelukan. Saling smackdown maksud Om. Dah, lihat sendiri aja deh, mas-mas berkancet ini saling adu gebuk.
Singkat cerita, Lingsan pun berhasil mengalahkan semua mas-mas kekar berkanjut di sana. Karena semua udah pada babak belur, akhirnya Lingsan pun yang dinobatkan menjadi juara kejuaraan itu. Di sini Lingsan pun sangat berterima kasih kepada Dr. Fasu karena selama ini sudah mau menjadi sponsor dari Lingsan. Nah, karena udah jadi juara, Lingsan pun mendapatkan kontrak iklan. Asik jadi model. Nah, pas lagi girang-girang, tiba-tiba si Lingsan didatangin oleh si Raffi yang ingin berjabat tangan. Tapi pas dipeluk sama si Raffi bilang, "Aku akan menghancurkan hidupmu sampai kamu menyesal." Kemudian Sen kembali ke masa depan. Nggak depan banget sih. Duh, gimana yang jelasinnya? Lihat tabelin aja deh. Intinya sekarang di timeline tengah. Di timeline ini diperlihatkan Babu yang sekarang jualan es krim pakai becak gerobak. Ternyata di dalam gerobak itu ada mas-mas bongkok di awal film. Yang bangkainya tuh mas-mas bongkok dan serem adalah si Lingsan yang sekarang udah berubah kayak gitu. Ternyata si Lingsan ini masuk ke rumahnya si Raffi. Tahu Raffi habis mabok ciu bekonang, Lingsan pun langsung masuk ke dalam. Intinya sih, Lingsan menyiram si Raffi dengan pertalet. Setelah itu, Raffi pun langsung dibakar oleh Lingsan. Namun setelah menunggu Raffi terbakar selama 1 menit, Lingsan pun langsung memadamkan api di tubuh si Raffi itu. Setelah itu, kabur. Es krim. Malam-malam yang mau sakit gigi, es krim. Nah, kita kembali lagi ke masa lalu, yaitu timeline awal. Ingat-ingat nih alur waktu ini. Soalnya nih film lompat-lompat terus kayak kodok. Diperlihatkan bila si Lingsan ini datang ke tukang luwak untuk nyobek-nyobekin foto dari dia. Namun pas di luar, Babu mengatakan kalau dia baru dapat job sebagai bodyguard acara syuting. Nah, yang buat Lingsan girang banget, yang mau syuting itu adalah si dia. Beberapa jam kemudian, Lingsan girang banget pas ngeliat si mbak dia yang mirip banget sama si Amy Jackson. Intinya sih, Babu ngebantuin si Lingsan biar bisa kenalan sama si dia. Untungnya si dia ini orangnya nggak sombong. Dia pun bersedia ngasih tanda tangan sama si Lingsan. Nggak lama, datang juga model nomor 1 di India yang akan menjadi lawan mainnya si dia, si John. Nah, di dalam bis, John terlihat sangat celamitan. Pakai acara pegang-pegang dia segala lagi. Dia jelas saja risih dong. Nggak lama kemudian, syuting pun dimulai. Gendal-gendul. Bangkeknya, karena melihat dia yang gendal-gendul kayak gitu, si Lingsan langsung pingsan dong. Kocak nih cowok. Bangkek yang kedua, pas ciuman, Lingsan langsung melihat belahannya si dia. Ya pingsan lagi lah. Menang kumis doang mas, mental tempe. Udahlah, nggak usah ngurusin om-om berkumis ini. Mending kita lihat mbak dia yang pakai bikini aja yuk. Mulut-mulutmu tuh loh, nanti kemasukan laler. Singkat cerita, syuting pun selesai. Sebagai perpisahan, Lingsan meminta dia untuk foto bareng. Karena udah bisa foto bareng sama si dia pakai HP jadul, Lingsan pun langsung girang. Nah lah pokoknya si Lingsan ini ngayal sampai nggak ngotak. Kan bener, ikan aja diklonin dong. Di lain tempat diperlihatkan Dr. Fasu yang sedang merawat emaknya si dia. Ternyata Dr. Fasu ini sudah dianggap sebagai bapaknya dia sendiri. Karena dari kecil Dr. Fasu ini sudah kenal dengan si dia. Nah, karena udah dianggap sebagai bapak, dia pun bilang kalau sekarang ada cowoknya Belin yang bernama John, sering gangguin dia terus. Keesokan harinya, John dan dia pun kembali syuting bareng. Nah, di sini Dr. Fasu memperingatkan John agar tidak mengganggu dia lagi. Fasu bilang dia kenal dengan orang-orang penting pemerintahan. Kalau John masih ngeyel, jangan salahkan dia bila si John ditembak dari belakang dan CCTV-nya dihilangkan. Beberapa hari kemudian, si John ini ternyata masih aja merayu si dia. Intinya sih, si John ini pengen segede papap meong-meong sama si dia. Dia juga bilang karena dirinya lah yang membuat dia menjadi terkenal seperti sekarang. Dia jelas saja nggak terima dong. Dia terkenal karena emang dia punya potensi. Intinya sih, John mengancam akan menghancurkan karir dia kalau si dia nggak mau check-in sama dia. Di lain tempat, Lingsan juga ikutan syuting. Iklan protein buat binaraga pokoknya. Setelah iklan protein, Lingsan syuting lagi. Kali ini kok ada kuda sama mbak nenen gede ya? Namun di sini, Lingsan ogah pas disuruh beradakan peluk-pelukan dengan mbak-mbak itu. Iklan apaan sih kok pakai adakan peluk-pelukan segala? Oh lah, ikan spray rambut. Tapi pas dikasih tahu kalau itu bukan spray rambut melainkan pengeras batang, ya kayak tisu magic semprot gitulah, si Lingsan langsung kabur. Nah, di lain tempatnya lagi, pas si dia mau syuting iklan, dia langsung kaget karena dia sudah diganti dengan artis lain yang dipilih oleh John. Di kantor agensi dia menanyakan kepada Maya, kenapa dia diganti padahal dia udah naikin kontrak, apalagi syuting iklan di Cina juga dibatalin secara sepihak. Maya mengatakan kalau dia itu nggak bisa berbuat apa-apa. John mengancam akan keluar dari agensi kalau keinginannya nggak terpenuhi. Intinya sih, John memblacklist dia dari agensi manapun di India. Karena nggak terima, dia pun akhirnya menjelaskan kepada Maya kalau John itu selalu merayunya dan mengajak dia segede papap. Kan bang, kayak tuh cowok. Mendengar itu, Maya pun berusaha membantu si dia. Dia bilang kalau dia bisa mencari model cowok ganteng keker buat syuting iklan di Cina, Maya akan bilang ke pak produser biar dia aja yang berangkat ke Cina. Di sini dia pun seneng, tapi nyari model di mana? Untungnya pas membuka koran ada iklan Lingsan yang nyempil. Keesokan harinya, dia pun datang ke gamenya si Lingsan. Bang, kayak ngefan sih ngefan bos, tapi baju temennya jangan dijadiin gombal dong.
Intinya sih, dia yang diantar sama si Fasu meminta tolong ke Lingsan untuk menjadi model iklan bareng si dia. Jelaslah si Lingsan seneng banget. Tapi pas mendengar acara syuting itu diadakan bulan September, Lingsan langsung pleret karena di bulan itu berbarengan dengan kejuaraan Mr. India. Si Lingsan ini gak mau membuang mimpinya jadi binaraga terhebat di India. Tapi pas tangan dia sudah bermain, Lingsan yang kekar berotot ini pun langsung lembek kayak gereh layur. Keesokan harinya, datanglah mbak-mbak Pulen yang pahanya mulus kayak pelosotan TK. Kok ada yang menonjol di selangkangannya ya? Wah bangke nih, perasaan om gak enak. Ternyata bener cok, Osman itu manusia tulang lunak. Jelaslah melihat ubur-ubur darat, si Lingsan ini langsung panas dingin dong. Awalnya sih si Lingsan ogah dipermak sama Osma, tapi pas dia udah turun tangan lagi, bodoh lah gas, dimak-mak sama mbak-mbak berjakun mah, ayuk aja lah. Singkat cerita, Lingsan pun dibuat ganteng parah. Mas, mbak, tangannya tuh loh. Gak lama kemudian, si Lingsan disuruh pose pemotretan. Mas, pose model bukan pose binaraga. Kembali lagi, pasti dia turun tangan, Lingsan yang kaku banget kayak kaki varisas langsung berubah jadi model top. Gak disangka, pemotretan itu pun membuat Maya puas. Setelah itu, Maya pun menemui bos agensi yang bernama Kumar. Awalnya sih, Kumar ini gak mau mempertaruhkan iklan kakap di Cina untuk bintang baru kayak si Lingsan. Tapi karena Maya berhasil meyakinkan si Kumar pun bersedia. Di tempat lain, John yang lagi nyantai di rumah, ujuk-ujuk dikagetkan tentang pembatalan kontrak iklan di Cina. Singkat cerita, Lingsan dan dia pun syuting di Cina, cok. Ini ubur-ubur darat masih aja usaha. Nah, pas syuting dimulai, ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Lingsan yang emang kaku kayak tongkat satpam, nggak bisa pose berjalan dengan baik. Belum lagi, pas adegan meluk si dia, Lingsan ini kaku banget karena dia itu takut meluk cewek. Jelaslah sutradara gedek banget. Di pinggir empang, Susil yang udah bingung protes sama si dia. Kalau gini terus, syuting pasti bakalan hancur karena si Lingsan itu susah banget dapat feel romantis. Di sini Susil pun ngasih sebuah ide nggak ngotak. Cok, tuh kan manusia otot ngefans banget sama kamu kan ya? Dah pura-pura aja lah kamu suka sama dia, biar dia baper, terus bucin. Dan habis itu kena deh feel romantisnya. Habis syuting selesai, tinggalin dan as simple as that. Dia jelas saja nggak tega dong. Tapi karena pilihannya cuma melakukan itu atau iklan jatuh ke tangannya si John, dia pun akhirnya setuju. Keesokan harinya dia pun mengajak Lingsan ke pinggir empang. Di sini dengan berat hati dia berkata kalau dia menyukai si Lingsan. Lah edan, ditembak sama idola cok. Hati Lingsan pun langsung berbunga-bunga kayak kuburan baru. Karena hal itulah syuting pun bisa berjalan dengan sangat lancar jaya. Namun ternyata si Lingsan ini beneran bucin dan menganggap dia beneran suka sama dia. Karena hal itulah Lingsan jadi lupa daratan. Dia pun selalu pengen satu mobil sama si dia, pengen dinner bareng dia lah. Bahkan pas dia sengaja menghindar, si Lingsan ini udah kayak kutil naga, nempel dia kemana-mana. Nah pas selesai syuting, para kru pun merayakannya di kapal pesiar. Di atas kapal, Lingsan ini udah halu tingkat dewa. Dia pun pengen ngerasain tukeran iler lah, pengen nanti resepsi pernikahan mereka di hotel mewah lah, udah nyiapin nama anak mereka kelak lah, pokoknya macem-macem. Duh mas, melasmen ya. Nah karena bucinnya udah kelewatan parah, si Osma akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Dan benar aja, pas Lingsan menanyakannya ke dia, akhirnya dia pun mengaku kalau selama ini dia cuma memanfaatkan si Lingsan. Lingsan jelas saja nyesek banget dong. Dia udah rela meninggalkan mimpinya jadi Mr. India, diemak-emak sama si Osma, kumisnya dicukur, tapi balasannya seperti ini. Dengan mewek, mas-mas berotot ini pun pergi meninggalkan si dia. Namun di sini tidak hanya si Lingsan yang ambiar atine, dia juga merasa nggak enak dan sedih karena telah menipu cowok polos kayak si Lingsan. Karena udah nggak kuat, sore harinya dia pun meminta maaf ke Lingsan. Namun Lingsan yang sekarang sudah sadar diri mengatakan, emang dia tuh miskin gak sebanding sama si dia, dianya aja yang berhayal ketinggian. Lingsan pun berkata dia sudah ikhlas dan akan tetap syuting demi si dia. Keesokan harinya mereka berdua pun kembali syuting iklan. Namun kali ini yang gak fokus malah si dia. Dia terus-terusan salah pas adegan romantis. Untuk menenangkan si dia, Lingsan pun berkata dia sudah memaafkan si dia dan meminta syuting ini berjalan seperti tidak ada apa-apa. Singkat cerita, syuting pun selesai. Nah pas mau pergi, terlihat sekarang malah si dia yang celingukan sendiri karena dia nggak ngeliat si Lingsan. Namun bangkeknya, si ubur-ubur darat malah menggoda si Lingsan. Bangkek sebangkek-bangkeknya lagi, ini ubur-ubur saus tiram malah menggodain si dia pas boncengan sama si Lingsan. Sore harinya juga gitu, pas dia lagi pengen mamam malam, dia nggak sengaja melihat si Lingsan yang lagi dinner sama timun kelamaan direndam. Jelaslah dia langsung shock. Mau cemburu tapi bukan siapa-siapa, tapi kalau diliatin terus ya panas juga sih. Bangkeknya, ujuk-ujuk nih terong blender langsung mengeluarkan cincin dan memasangkannya ke Lingsan. Ceritanya sih pengen melamar si Lingsan gitu. Mbak, mas, ileng kodrat dong. Nah, karena udah dicekokin sampai mabuk, Lingsan pun gak sadar kalau tubuhnya tuh dimak-mak sama gebuk satpam. Melihat itu, dia pun jadi cembokur. Cie, udah mulai suka sih sama si Lingsan. Gak lama kemudian, si Lingsan pengen dibungkus sama si Osma. Namun ketika Lingsan mau diperawanin,
Lingsan sadar dan memaki-maki biawak berkutang ini. Lingsan bilang kalau cintanya itu hanya untuk si dia. Dah mas, nggak pantas mewek mas. Di lain tempat, diperlihatkan bila si John mulai gedek sama si Lingsan karena merebut jobnya. Keesokan harinya, Lingsan yang mau ke tempat syuting, tiba-tiba disiram air keras. Ya namanya peran utama kan ya, dia pun bisa menghindar dong. Intinya sih, Lingsan dikeroyak sama mas-mas akam si Cina. Karena sekarang lagi di Cina nih ya, Lingsan pun berubah menjadi Lingsan Chen. Keren nih pasti gelutnya, Kung Fu Man. Tapi di sini Om baru sadar, walaupun gelutnya ini di Cina, ini film India. Kalau gelutnya masuk akal mah bukan film India dong. Pokoknya di atas genteng, Ling Chan pun menghadapi engkong-engkong yang naik sepeda BMX. Singkat cerita, tuh engkong-engkong pada kabur. Setelah gelut ala kungfu Vrindavan, tiba-tiba si dia malah marah-marah ke Lingsan. Dahlah, marahnya nggak penting. Yang penting itu, si dia sekarang malah mengaku kalau dia tuh beneran cinta sama si Lingsan. Ini beneran atau ngeprank lagi nih? Karena nggak mau diprank lagi, Lingsan pun kabur. Bujuk, si Lingsan disosok sama si dia. Kalau ini mah fix no debat, bukan prank lagi nih. Namun dari kejauhan, si ubur-ubur terong kelamaan direndam menangis melihat pemandangan indah itu. Duh, kasihan mas. Kita loncat lagi ke timeline tengah yuk. Diperlihatkan bila si Osma sekarang udah kayak Kerasakti. Bedanya, kalau Gokong buntutnya di belakang, si Osma ini buntutnya di depan. Nggak lama kemudian, si Lingsan datang ke sana. Ternyata Osma ini adalah ulah dari si Lingsan. Si Lingsan ini menaruh serum penyubur penubur rambut. Ya, rambut. Hampir. Intinya sih, Lingsan pengen Osma merasakan rasa yang dialami oleh Lingsan, buruk rupa dan menjijikkan. Kita lompat lagi ke masa kini. Diperlihatkan bila si dia itu heran, kenapa monster buruk rupa ini bisa tahu semua makanan kesukaan dia. Dia pun menanyakan, kenapa dia diculik. Namun pas melihat iklan yang di TV yang diperankan oleh dirinya, Lingsan pun kembali flashback ke masa lalu. Intinya sih, iklan yang diperankan Lingsan dan dia itu sukses besar. Karena hal itulah, Lingsan sekarang menjadi salah satu bintang iklan papan atas. Bahkan penjualan produk yang diperankan oleh Lingsan laris manis di pasaran. Suatu hari, Lingsan diajak dia ke suatu tempat. Ternyata dia ini ingin memberikan kejutan kepada pacarnya itu. Dia sengaja membeli sebuah tanah luas untuk rumah masa depan mereka kelak. Jelas lah, Lingsan seneng banget. Mimpi apa nih Lingsan? Udah jadi tajir, terkenal, ceweknya bohai parah lagi. Di sisi lain, popularitas John makin menurun. Kumar bahkan tidak memperpanjang kontrak John dan menggantikan wajah baru agensi dengan sosok Lingsan. Karena sekarang sepi job, John pun mau nggak mau menerima iklan-iklan receh. Intinya sih, ngenes banget lah sekarang nih orang. Sedangkan hal sebaliknya dialami oleh si Lingsan. Dia pun tajir melintir. Namun suatu hari, Lingsan mendatangi rumahnya Kumar. Intinya sih, dia nggak mau syuting iklan minuman energi yang dirumorkan mengandung zat berbahaya. Kumar jelas saja marah dong, tinggal syuting aja kok banyak cincong sih. Tapi si Lingsan tetap aja nggak mau mengiklankan produk itu. Bahkan pas di luar, pas diwawancara wartawan, Lingsan bilang dengan tegas, dia tidak mau membintangi minuman iklan yang mengandung racun. Karena statement Lingsan itulah, penjualan produk itu pun menjadi menurun drastis. Hal itu pun berimbas ke semua produk yang diiklankan oleh agensinya Kumar. Di sini, Kumar berjanji bila si Lingsan akan menerima balasannya. Kita lompat lagi ke timeline tengah yuk. Diperlihatkan bila si Kumar ini lagi asyik berjemur di pinggir kolam kayak berang-berang darat. Tetapi tanpa disadari, si Lingsan ini udah masuk ke rumahnya naik becak gerobak. Di sini Lingsan langsung menuangkan cairan madu ke Kumar dan langsung mengeluarkan lebah. Alah, cuman sebiji. Mana tak ketebang kayak banyak ternyata. Singkat cerita, tubuh Kumar pun langsung dihinggapin ribuan lebah. Di sini Lingsan bilang, jangan bergerak bos. Kalau lu bergerak sedikit aja, tuh lebah pasti akan ngamuk. Namun pas Lingsan mau pergi, dia mengeluarkan satu lebah lagi. Bangkainya, tuh lebah malah masuk ke hidungnya si Kumar. Ya udahlah, wassalam ini mah. BTW, dari tadi lompat-lompat mulu ya. Sabar ya, filmnya emang kayak gitu kok, kayak bajing loncat. Kita kembali lagi ke masa lalu. Diperlihatkan bila si dia dan Lingsan mendapatkan award bintang iklan terbaik di India. Namun di sini diperlihatkan bila si Kumar, John dan Osma nggak suka dengan pencapaian itu. Pas dia wawancara juga gitu. Ketika Lingsan mengumumkan ke publik kalau mereka hendak menikah, 3 orang ini pada nggak senang. Tetapi di lain sisi, keluarga Lingsan senang banget dong. Nah, pas Lingsan dan dia lagi joget-joget, 3 serangkai barisan sakit hati ini pun memutuskan bekerja sama untuk menghancurkan si Lingsan. Gak lama kemudian, si John menyewa pembunuh bayaran, yang mana itu adalah si Raffi. Tapi pas mengetahui bila targetnya adalah si Lingsan, Raffi mengembalikan uangnya si John. Dia bersedia nggak dibayar, asalkan dia bisa membalaskan dendam ke Lingsan. Dan bener aja, di tempat lain, tiba-tiba mobilnya si Lingsan ini langsung dipepet, dan Lingsan pun langsung hilang dari mobil itu.
Di sebuah gedung tua, Lingsan diikat-ikat dan digebukin habis-habisan. Tapi namanya jagoan kan ya, walaupun tangannya diikat dan matanya ditutup, Lingsan bisa mengalahkan semua preman bayaran itu. Pokoknya gelutnya nggak ngotak banget deh. Keren banget maksud om. Sialnya, di sana ternyata juga ada John yang ikutan join mabar. Alah, pakai jurus pincut IP Man lagi. Tetapi walaupun dikeroyok sama John dan Raffi, kembali lagi om bilang, Lingsan kan jagoan. Lingsan pun bisa membuat dua orang itu pun kalang kabut. Tapi pas dua koplak ini udah mau kalah, tiba-tiba si Lingsan mumet sempoyongan dan pingsan sendiri. Namun anehnya, pas dia tersadar, dia malah udah berada di dalam mobil. Pas di rumah, Lingsan langsung mandi, tapi di sini ada luka suntikan yang aneh di lengannya. Kita kembali lagi ke masa kini. Diperlihatkan bila si dia itu mewek karena diculik genderuwo dan pacarnya juga hilang. Karena hal itulah, Lingsan pun jadi halu dan joget-joget jadi Beauty and the Beast. Lamunan Lingsan tiba-tiba terbuyarkan ketika si dia pengen pipis. Namun pas ditunggu lama, tiba-tiba guguk jongkok-jongkok terus. Pas dilihat si dia udah gantung diri aja di atas. Bang, kayak bukannya gantung diri ini mah, gelantungan cok. Singkat cerita, Lingsan pun pingsan karena digaplok pakai herbal sama si dia. Emak, tolong dikejar guguk. Nah, karena nggak bisa menemukan jalan keluar, dia pun kembali untuk mengambil kunci. Namun pas membuka HP-nya tuh monster, dia menyadari kalau tuh HP adalah HP-nya si Lingsan. Jelaslah dia menanyakan apa yang monster itu lakukan pada cinta sejatinya. Di sini Lingsan pun bilang kalau Lingsan itu sudah mati. Dan Lingsan pun menceritakan kenapa dia bisa mati. Nah, pas mau mempersiapkan pernikahannya, tiba-tiba rambut si Lingsan rontok sendiri. Nggak cuman itu, pas sikat gigi, tiba-tiba gigi Lingsan pun copot sendiri. Lingsan yang bingung menanyakan kepada dokter Fasu. Tapi beberapa hari kemudian, Lingsan datang ke rumah sakit dengan tubuh tertutup semua. Di sini Lingsan sudah mulai berubah menjadi jelek parah. Tapi Lingsan harus menerima kenyataan pahit ketika dokter Fasu bilang Lingsan mengidap penyakit langka. Intinya sih penyakit itu nggak akan bisa disembuhkan. Lingsan jelas saja shock parah dong. Di sisi lain, dia pun bingung karena Lingsan udah hilang selama beberapa hari ini tanpa kabar. Malam harinya, Babu mendatangi Lingsan di gudang gym. Babu menyuruh si Lingsan ini untuk bilang sebenarnya ke dia. Kalau dia emang beneran cinta tulus, pasti dia bisa menerima dirinya apa adanya. Tapi pas Lingsan datang ke ruangan cermin, dia melihat sosok monster yang menyeramkan dari tubuhnya. Seketika harapannya pun sirna. Badan Lingsan yang sebelumnya kotak-kotak, sekarang malah jadi bulat-bulat. Keesokan harinya, dia pun datang ke kuil buat berdoa. Nah, di sana Lingsan ingin menyapa si dia. Tapi pas melihat sosok monster, dia pun langsung risih dan pergi. Di saat Lingsan sudah putus asa, dia pun memanggil Lingsan. Tapi bangkeknya, Lingsan malah dikasih receh, cok. Jelaslah Lingsan kembali tambah kecewa berat. Bukan karena dia melupakan dirinya, tapi karena dia cuma ngasih receh. Artis terkenal cowok cuma ngasih receh. Buat beli gorengan aja nggak cukup lah. Karena sudah tidak punya harapan lagi, Lingsan pun mencoba bunuh diri. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Babu dan warga sekitar. Singkat cerita, Lingsan dibawa ke sebuah rumah sakit kecil. Untungnya di rumah sakit pelosok kayak gitu ada profesor yang sedang mengabdi di sana. Karena curiga dengan kondisi Lingsan, dokter itu pun memerintahkan asistennya untuk melakukan semua tes kepada si Lingsan. Apalagi pas Babu bilang kalau sosok monster itu adalah si Lingsan, model top yang sekarang lagi naik daun. Saat siuman, Lingsan pun langsung berontak. Intinya sih, karena nggak mau melihat si dia sedih parah, Lingsan pun dibantu dokter Fasu membuat sebuah skenario. Dengan mencuri mayat dari rumah sakit, dia pun sengaja menabrakkan mobilnya hingga terbakar. Agar seolah-olah Lingsan itu sudah mati, jadi dia tidak perlu menunggu dia lagi. Jelaslah dia menjadi sangat sedih. Namun kesedihannya kembali bertambah ketika Fasu mengabari kalau ibunya dia sekarang dalam kondisi kritis. Dari jejak medis, ibu dia tidak akan bisa hidup lama lagi. Di sini, ibunya dia meminta dia untuk segera menikah sebelum dia meninggal. Karena dia tidak ingin punya sedih, dia pun mengikuti semua permintaan ibunya itu. Singkat cerita, sangat banyak cowok yang melamar si dia. Tapi entah kenapa setelah pulang dari rumahnya si dia, pelamar itu langsung membatalkan lamarannya. Karena selalu ditolak terus, Fasu pun bilang, andaikan aku punya adik atau anak, pasti aku akan menjodohkan mereka ke dia.
Di luar dugaan, ibu dia malah bilang, kenapa nggak Fasu aja yang menikasi dia? Walaupun udah bangkotan, tapi Fasu ini adalah orang yang paling mereka kenal. Fasu jelas saja kaget dong. Tapi pas Fasu bilang ke Lingsan langsung memohon-mohon kepada Fasu agar Fasu menikahi dia aja. Lingsan percaya bila hanya Fasu lah yang bisa menjaga si dia. Di tempat lain, Profesor Anwar menemukan fakta baru. Bila Lingsan itu tidak terkena penyakit langka, melainkan dia sengaja disuntikan sebuah virus yang bernama I. Kebetulannya lagi, pas Lingsan lagi ngintip Dr. Fasu yang akan menikah dengan dia, Profesor Anwar melihat si Lingsan. Di sini Profesor Anwar bilang kalau Lingsan itu telah disuntikan virus mematikan dengan sengaja. Jelaslah Lingsan langsung kaget. Nggak lama kemudian, Lingsan juga melihat si Raffi yang datang ke pesta itu. Karena penasaran, Lingsan pun mengikuti Raffi sampai ke dalam. Ternyata benar semua kecurigaannya terbukti ketika dia melihat si Kumar, Osma, dan John yang sedang kongko bareng. Di sini mereka menjelaskan kalau emang mereka lah yang menjebak si Lingsan. Tapi bangkeknya, tiba-tiba si Dr. Fasu juga masuk ke ruangan itu. Ketika Lingsan menceritakan kalau 3 orang ini adalah orang menjebak dirinya, Kumar bilang kalau Dr. Fasu lah otak dari semua ini. Gimana? Emang bangkek nih dokter. Ternyata si Fasu ini sudah naksir sama dia dari dia masih SMP. Bahkan kalau ada cowok yang berani menggoda si dia, Fasu akan langsung menghajarnya. Itulah kenapa dari puluhan cowok yang melamar si dia, semuanya langsung pada mundur. Bangkek nih dokter ternyata. Ternyata di malam penghargaan itu, Fasu yang gak suka dengan pertunangan Lingsan dan dia memutuskan untuk bergabung dengan 3 serangkai. Dia juga lah yang memiliki ide untuk menyuntikkan virus berbahaya itu ke Lingsan, biar Lingsan menderita. Di sini Lingsan merasa sangat marah, tapi karena terkena virus, kehebatannya pun ikutan hilang. Akhirnya Lingsan pun digebukin rame-rame sampai kain-kain. Karena sudah mengetahui faktanya, Lingsan pun hendak menuntut balas dengan membuat orang-orang itu menderita seperti di sepanjang film tadi. Mendengar kenyataan itu, dia pun langsung shock. Mbak, lah malah geledak. Nah, pas dia pingsan itulah, si Lingsan pengen membalas dendam ke Dr. Fasu. Namun sialnya, si Lingsan malah ketahuan dan digebukin sama si Fasu. Untungnya, Guguk berhasil menggigit si Fasu agar majikannya bisa kabur. Karena digigit Guguk, Fasu pun langsung menelpon apotek langganannya untuk mengantar obat rabies. Sepulang dari rumah si Fasu, dia pun langsung menangis. Dia yang sekarang sudah sadar kalau monster itu adalah si Lingsan, langsung meminta maaf karena dirinya lah semua orang jadi pada jahat sama si Lingsan. Keesokan harinya si Babu menyamar jadi wartawan. Dia mendatangi bangsalnya Raffi yang sekarang udah kayak zombie. Intinya sih dia cuma pengen menghina si Raffi yang dulunya kayak Hercules, sekarang kayak mayat hidup. Setelah dari kamar Raffi, Babu pun datang ke kamarnya Osma yang sekarang udah jadi orang utan. Sama kayak tadi, Raffi cuma datang untuk menghina si Osma. Nah sekarang giliran si Kumar. Bujuk sekarang benjol-benjol gitu ya. Pokoknya sama kayak tadi dah. Setelah itu, 5 sekawan pun pada kumpul kembali. Mereka menanyakan ke Fasu gimana caranya agar mereka bisa sembuh dari sosok monsternya. Pada saat semua lagi pada bingung, tiba-tiba Osma ketawa ngakak. Dia membayangkan wujud apa yang akan Lingsan berikan pada John dan Fasu yang belum kebagian jatah. Tapi pas lagi pada berhayal, tiba-tiba si John mendapatkan surat isi foto telur ceplok dan tulisan "You're next". Nah pas dikasih tahu kalau orang yang ngasih surat itu ada di luar, John pun langsung mengejar si Babu. Ketika di persimpangan kereta, John pun melihat sosok Lingsan di sana. Jelaslah John ketakutan. Apalagi pas Lingsan membuka gerobaknya, John pun langsung jadi ayam sayur. Bangke cuman ngeprank ternyata. Karena nggak terima di prank, John pun mengejar si Lingsan. Sialnya, Lingsan yang telah kehilangan keperkasaannya malah berhasil digebukin sama si John. Singkat cerita, mereka pun main kejar-kejaran di atas kereta. Kembali lagi, Lingsan harus babak belur digebukin sama John. Bangke cok diludahin. Singkat cerita, pas Lingsan melihat kabel listrik, John pun didorong sampai John kesetrum dan tangannya pun langsung ambyar. Kosong nggak tuh? Gak lama kemudian, Fasu dikasih tahu kalau John sekarang dalam kondisi kritis karena kesetrum. Namun pas Fasu mau pergi ke rumah sakit, kepalanya nyut-nyutan dan timbul benjolan di kepalanya. Sepulang dari membalas dendam ke John, Lingsan pun hendak mengantar pulang dia. Tapi di sini dia nggak mau pulang, dia malah membawa Lingsan pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah tanah di mana rencananya mereka menghabiskan masa tua kelak, tanah impian penuh bunga. Dia mengatakan walaupun wujud Lingsan sekarang udah kayak monster, dia tetap pengen hidup bersama Lingsan selamanya. Peringatan nih ya, ini cuma ada di film loh ya. Di dunia nyata jangan berharap deh. Good looking itu mutlak. Beberapa bulan kemudian, Babu kembali ke rumah sakit. Di sana dia menemui seorang mas-mas yang tangannya buntung. Ternyata itu adalah si John, cok. Ini diajak ngobrol malah empap-empap sih. Udahlah. Gak lama kemudian, si Babu ini juga masuk ke ruangnya Dr. Fasu, yang sekarang kena cikumunya dan tubuhnya melentong-melentong. Babu akhirnya menjelaskan kenapa Fasu bisa jadi kayak gini. Ternyata di malam hari pas Fasu digigit Guguk dan memesan obat anti rabies, Babu dan Lingsan menukar obat itu dengan virus I.
Jadi secara nggak sadar, si Vasu sendirilah yang menyuntikkan tuh virus ke tubuhnya. Pembalasan dendam yang sangat memuaskan sekali. Dan akhirnya filmnya pun berakhir. Ada yang nyempil dikit. Di akhir film, Profesor Anwar berhasil menemukan serum penangkal virus AI. Sedikit demi sedikit, Lingsan pun kembali ke wujud awalnya. Dan akhirnya, Lingsan dan dia pun bisa hidup bahagia sampai film ini berakhir. Tamat deh. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Duh, panjang banget gak sih ini film? Sampai kering mulut om. So, gitu dulu aja. Om Rewoks pamit. Terima kasih sudah menonton. And Pirmi Latin.